Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah matematika keuangan. Hari ini kita akan mencoba belajar bersama-sama bagaimana cara menghitung depresiasi dengan menggunakan service hours method atau metode jam kerja aktiva. Untuk service hours method hampir sama seperti dengan jumlah satuan produksi. Yang ditekankan di sini adalah satuan jam kerja aktiva. Suatu aktiva, biaya perolehannya kita lambangkan sama huruf A. Kemudian masa manfaat itu kita lambangkan huruf N. Berproduksi sebanyak Q jam kerja. Kalau di satuan kerja, hasil produksi, itu Q-nya itu menandakan jumlah barang yang diproduksi. Kalau hari ini untuk service hours method, itu Q-nya itu menunjukkan bahwa jam kerja selama aktiva digunakan gitu. Q ini bisa jam kerja tahun pertama, jam kerja tahun kedua, jam kerja tahun ketiga, dan hingga jam kerja ke tahun ke N gitu. Oke, rumusnya pun hampir sama untuk menentukan tingkat penyusutan tiap jam kerja aktiva. Itu lambangnya seperti ini. R sama dengan A dikurangi S dibagi dengan Q. Q di sini sekali lagi adalah jam kerja aktiva, bukan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Sedangkan untuk kumulatif beban penyusutan itu kita lambangkan dengan huruf D, sigma D sama dengan R hasil beban penyusutan, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn. Q di sini untuk jam kerja aktiva. Dan untuk menghitung nilai buku akhir tahun ke K, itu SK sama dengan A dikurangi sigma D. Persis sama rumusnya dengan menghitung depresiasi dengan menggunakan metode satuan hasil produksi. Oke, ini ada contoh soal. Sebuah aktiva kita peroleh dengan biaya 30 juta. Berarti 30 juta ini sudah dipastikan adalah A. Diperkirakan umur manfaatnya adalah selama 7 tahun. Oke, 7 tahun di sini berarti menandakan N umur manfaat dengan pengoperasian selama 40.000 jam. Oke. Berarti di sini Q besar dan memiliki nilai sisa. Oke, ininya berarti nilai residunya sisanya adalah 6 juta rupiah. Berarti dari 40.000 jam ini ternyata ketika di breakdown jam kerja tiap tahun, itu tahun pertama 10.000 jam, tahun kedua 8.500, tahun ketiga 6.000, tahun keempat 5.500, tahun ke-6 5.000, tahun ke-7 3.000, dan tahun ke-8 adalah 2.000 jam. Yang pertama akan kita cari yaitu tentukan tingkat penyusutan tiap jam kerja. Yang B beban penyusutan, yang C jumlah kumulatif pada akhir tahun ke-5, yang D nilai buku pada akhir tahun ke-6, yang E seperti biasa kita menyusun daftar penyusutan. Oke. Seperti yang barusan kita ketahui bersama bahwa A-nya adalah 30 juta, N-nya adalah 7 tahun, Q-nya adalah Q totalnya adalah 40.000 jam dengan breakdown-nya seperti ini ya. Oke. Mohon maaf, ini Q7 bukan Q6. Nilai residunya atau nilai sisanya adalah 6 juta rupiah. Yang pertama kita cari biaya beban penyusutannya dulu. Maka A dikurangi S dibagi dengan 40.000 jam sama dengan 600 rupiah per jam produksi. Yang kedua, menghitung beban penyusutan pada akhir tahun keempat. Oke, maka 600 rupiah dikali dengan Q4. Q4 di sini kita dapatkan 5.500. Tinggal kalikan saja. Ya, 3.300.000. Sedangkan untuk kumulatif penyusutan akhir tahun kelima dengan rumus sigma D sama dengan R 600 rupiah dikali Q1 tambahkan dengan Q2, Q3, Q4 dan Q5, maka didapatkan 600 kali 35.000 yaitu 21 juta rupiah. Pertanyaan yang sama untuk menghitung nilai buku akhir tahun ke-6
Berarti kita cari dulu sigma D-nya. Sigma D akhir tahun ke-6 adalah 600 dikali dengan jumlah kumulatif tahun ke-6 dari mulai Q1, Q2, Q3, Q3, Q4, Q5 dan Q6. Maka didapatkan hasil untuk jumlah kumulatif beban penyusutannya Rp22.800.000. Maka nilai buku akhir tahun ke-6 adalah A dikurangi sigma D-nya, yaitu tinggal Rp7.200.000. Yang terakhir adalah kita menyusun beban penyusutan. Oke, bagaimana beban penyusutan persis seperti product output method, hanya mungkin di sini yang berbeda adalah R di sini. Oke, R di sini adalah beban penyusutan tiap jam kerja aktiva. Sedangkan kalau yang di product output method, R di sini adalah beban penyusutan tiap unit produksi. Oke. Seperti biasa, tahun pertama tadi beli aktivanya 30 juta, jumlah jam kerjanya tahun pertama itu 10 juta. Beban penyusutan kalikan saja 10 juta kalikan dengan R. Ini perkalian ke sini ya. Oke, di jam kerja dengan ini. Maka ini dapatkan 6 juta, akumulasinya tetap 6 juta, nilai akhir buku akhir tahun pertama adalah 24 juta diperoleh dari 30 juta dikurangi dengan 6 juta rupiah. Sedangkan untuk tahun kedua, nilai buku awal tahunnya ini diperoleh dari akhir tahun pertama yang 24 juta. Jumlah jam kerja tahun kedua 8.500 kalikan dengan 600 rupiah, maka didapatkan 5.100.000. Ini kumulatifkan 6 juta tambah 5.100.000 yaitu 11.100.000. Nilai buku akhir tahun yaitu tinggal dikurangi saja 24 juta kurangi dengan 5.100.000, maka diperoleh 18.900.000. Untuk tahun ketiga juga sama. Ini diambil dari akhir tahun kedua. Jumlah jamnya di tahun ketiga adalah 6.000 jam kali dengan 600 rupiah, diperoleh 3.600 rupiah. Untuk beban penyusutan akumulasi tinggal ditambahkan lagi ketiganya. Nilai buku akhir tahunnya tinggal dikurangi 18.900 dikurangi dengan 3.600. Begitu seterusnya untuk menghitung menyusun daftar penyusutan hingga tahun ke-7. Rekan-rekan mahasiswa, di sini ada latihan soal. Latihan soalnya tetap juga sama. Ini nanti biaya perolehan berarti huruf A dilambangkan A, umur manfaat ini untuk N. Ini 42.000 jam itu adalah Q total. Ini nilai residunya atau nilai sisa 3 juta. 42.000 jam itu ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Oke. Nanti silahkan dikerjakan soal-soalnya. Kalau sudah seperti biasa diposting di email. Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.